Pak Daud, sahabat Pak Daud, Pak Andi Simon sedang sakit Pak Daud. Oh, sakit apa? Katanya sih kena COVID-19 Pak. Kabarnya simpang siur Pak Daud. Oke, jadi saya beritahu tentang Andi Simon. Waktu itu saya masih bujang, ya kira-kira 18 sampai 20 tahun yang lalu, Thomas. Oh iya, masih kurus ya Pak? Oh, belum menikah. Belum menikah, masih kurus. Oh, masih kurus. Nah, waktu itu Andi Simon ngomong, pokoknya di tempat pelayannya dia ada wanita cantik gitu. Wanita cantik gitu. Kan waktu itu saya belum menikah. Saya belum kenal istri saya. Wah, ini wanita cantik di daerah Krayan. Itu yang ngomong si Andi Simon. Nah, waktu itu kan saya masih bujang, belum menikah, ya kan? Yeah. Nah, itu apa yang terjadi? Saya ke sana, yang datang semua emak-emak. wah, sama pastor Andi Simon itu, ibu-ibu dan wah, pokoknya gini gitu. Dan apa yang terjadi? Saya setiap hari di situ itu hanya makan ini sayap ayam. Jadi di perbatasan Indonesia Malaysia itu kira-kira 1 minggu saya tuh makan sayap ayam terus. Terbang. Selama 1 minggu. Waktu saya ngomong sama Andi Simon, nanti habis dari klien ini keluar bisa terbang. Aduh, Sharon Stone. Makanya kalau ngomong Sharon Stone dia ketawa cekikikan itu. Dan sebenarnya memang dia itu ada karunia khusus memang, terutama karunia kesembuhan. Nah, waktu itu saya lihat dalam pelayanannya. Nah, tapi waktu itu belum menonjol, maksudnya belum ada kesempatan untuk naik gitu loh. Memang dia dipakai Tuhan dengan cara Tuhan tersendiri gitu loh, Thomas. Nah, kita tidak bisa seperti Andi Simon, tidak bisa. Kita tidak bisa seperti dia. Kalau bidang saya kan tentang setan, bukan tentang kesembuhan gitu loh. Yeah. Nah, dan apa yang terjadi? Selang berapa tahun kemudian saya lihat dia naik dan terkenal sekarang, Thomas. Iya. Jadi gini ya, Thomas, saya beritahu. Sering itu kita ini ya, Thomas ya. Yeah. Waktu 20 tahun yang lalu kita tuh sering melihat pendeta-pendeta Amerika. Nah, kalau pendeta Amerika itu khotbah, nah, walaupun kita nggak ngerti, wah keren. Nah, kalau orang sakit sembuh, wong itu sakit ambeien aja sembuh, langsung diberitakan di mana-mana. Nah, sakit lumpuh sembuh, diberitakan di mana-mana. Nah, itu 18-20 tahun yang lalu itu, Thomas. Ya. Sebenarnya tentang mujizat ya, Thomas ya. Ya, tentang mujizat kesembuhan itu di daerah pedalaman, pendeta-pendeta desa, hamba-hamba Tuhan desa yang di garis depan itu lebih hebat, Thomas. Ya. Orang mati bangkit, Thomas. Wih, dahsyat ya. Bukan hanya orang lumpuh berjalan, orang mati hidup lagi. Nah, termasuk orang lumpuh, orang buta, orang gila. Nah, pelayanan-pelayanan mereka di desa-desa dan di pelosok-pelosok itu lebih hebat, tapi tidak ada yang mengekspos gitu loh, Thomas. Iya. Makanya saya lihat satu hal, bahwa Tuhan juga pakai orang Indonesia hebat-hebat, Thomas. Nah, tapi kadang itu tidak menonjol, itu tidak ngasih kesempatan untuk naik gitu loh, Thomas. Iya, betul Pak. Saya bisa ngomong demikian kenapa? Saya punya seorang guru rohani, pembimbing itu pendeta Gilbert Lumaindo. Saya perhatikan jarang ada seorang figur hamba Tuhan seperti pendeta Gilbert Lumaindo memberi kesempatan bawahan anak buah untuk naik. Sama pendeta Gilbert untuk pelayanan-pelayanan. Walaupun banyak ditentang, banyak dikatain sesat, orang gila macam-macam, tetapi pendeta Gilbert ini memberi kesempatan
untuk saya maju. Jadi seorang pemimpin yang baik memberi kesempatan Amen. bawahan atau yang dibimbing untuk naik. Seorang guru yang berhasil kalau punya murid lebih hebat dari gurunya. Nah, jadi saya belajar dari Pendeta Gilbert. Dia memberi saya kesempatan untuk naik gitu loh. Nah, kayak kakek saya sebelum bertobat, waktu itu kan ada ilmu pamangkang jagat membelah dunia. Itu semua total tingkat 9. Tapi guru saya sendiri baru menguasai tingkat 5 sampai 6. Tapi dia memberi saya kesempatan untuk belajar lebih fokus sampai menguasai tingkat ke-8. Nah, tetapi saya tidak berani tingkat ke-9 karena bisa jadi dewa atau jadi iblis. Saya tidak mau. Nah, tetapi dari situ saya belajar bahwa guru saya berjiwa besar untuk menuntun saya, membimbing saya supaya lebih hebat dari dia gitu loh. Jadi guru yang baik adalah mendidik muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Amin. Nah, saya belajar dari Pendeta Gilbert, dia membimbing saya sehingga memberi saya kesempatan untuk naik. Dan pada waktu orang ribut-ribut, toh Mas ya. Ya. Nah, waktu ribut-ribut saya dicaci maki, dikata-katain apa. Nah, ada suatu kali, Thomas. Ya, seru nih Pak. Satu kali. Satu kali. Nanti pertanyaannya 3 kali aja ya. Ada teman dan rem. Jadi gini, Thomas. Suatu kali ada, makanya pembelaan itu di tangan Tuhan. Betul Pak. Jadi tidak usah membela diri kita gitu loh. Yes. Katanya saya ini pembohong, penipu. Pembohong dan penipu. Nah, suatu kali dia tidak ada urusan saya menipu gitu loh. Tapi dia sudah ngomong seluruh cabang, seluruh gerejanya tidak boleh menerima saya. Dan apa yang terjadi? Suatu kali, ini Thomas, ini pengalaman nih, bahwa pembelaan Tuhan itu nyata. Amin. Waktu itu saya sama Jenderal Pramono Edi Wibowo, waktu itu ada di Cikeas. Nah, waktu itu dia ngomong, Daud, siap Jenderal, kamu saya utus untuk ketemu pendeta ini, gitu. Dan segera menghadap, gitu. Namanya ini, kaget saya Thomas. Kenapa? Lah ini kan pendeta yang membacklist dia. Gerejanya dia, saya di backlist untuk seluruh gerejanya di Indonesia. Iya Pak. Waduh, saya bingung. Saya lihat namanya, waduh, saya gitu. Wah, ini pendeta yang backlist saya, gitu loh. Apa yang terjadi? Karena itu perintah, saya tidak bisa untuk menolak. Nah, tidak bisa menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Padahal pendetanya itu belum pernah lihat wajah saya, Thomas. Tapi sudah hanya dapat masukan dari kanan kiri. Nah, dari kanan kiri ada masukan langsung di backlist gitu, Thomas. Dan apa yang terjadi? Saya waktu itu, waduh, gimana nih manggil pendeta nih kalau saya seorang diri susah sekali nih. Apa yang terjadi? Saya minta perintah dari Jenderal Pramono Edi untuk menjemput pendeta ini. Tolong bantu saya. Siap! Gitu. Wah. Nah, pendeta ini ada di satu gedung khotbah. Habis khotbah, nah pendeta ini kan banyak sekali. Aduh, luar biasa ya. Jaga ketat. Wah, jadi tidak sembarang orang bisa masuk gitu loh. Nah, kalau saya kan hanya orang desa, Thomas. Saya hanya orang desa. Orang Solo. Langsung saya sama Pas Pampres. Di situ juga ada anggota. Wah, pada buka semua. Blok. Langsung saya ketemu pendetanya. Pak Pendeta, saya mendapat perintah khusus untuk menjemput Bapak Pendeta untuk menghadap Jenderal Pramono Edi di Cikeas. Ditunggu jam sekian dan saya diminta menunggu Pak Pendeta. Pendetanya itu ngeliatin saya karena dia belum kenal. Tapi begitu, untungnya ada Pas Pampres. Kalau nggak ada Pas Pampres, wah, saya juga repot juga karena ada anggota dari militer
juga ada dari anggota Polri. Oh, langsung ketemu, langsung saya minta karena kita ini Pak Daud siapa? Saya Daud Tony. Dia tidak boleh menerima saya. Ya. Nah, masalah itu kan pada itu di Cikias kan itu ada, jadi langsung sudah disiapkan semua penjagaan, pengawalan semua. Nah, semua pada hormat, siap gitu semua gitu. Langsung pendeta kalau bukan orang dalam yang diutus Pramono Edi Wibowo kan tidak bisa untuk masuk. Ada penjagaan ketat semua. Nah, apalagi waktu itu beliau adalah KSAD, Kasat itu. Nah, langsung des buka, langsung ketemu Pramono Edi Wibowo. Langsung Pramono Edi Wibowo omong-omong sama pendeta ini, dan tujuannya supaya berbaikan semua. Begitu ngomong-ngomong, nah langsung pendeta tanya, lah Pak Daud Tony ini tugasnya apa? Nah, langsung Jenderal Pramono Edi beritahu, Pak Daud ini adalah ahlinya ilmu hitam, tokoh aliran hitam yang bertobat, dan tugasnya adalah menjaga keluarga presiden untuk membentengi dari serangan ilmu hitam. Dan Pak Daud Tony ini sudah ada silsilah gini, ada ini rekam jejaknya. Jadi pendeta ini ditunjukkan rekam jejak saya. Wow, begitu pendetanya tahu rekam jejak saya gini, langsung pendetanya ngomong, berarti bawaan saya yang bisikin saya itu ngaco semua. Langsung pendetanya ngomong sama saya, wah ini nggak taunya ini bagian pengaman khusus kaget dia. Langsung pendetanya salaman sama saya baik-baik, dan dia ngomong, kapan Pak Daud Tony khotbah? Akhirnya Tuhan bisa mempermalukan Pak ya. Nah setelah itu dia pendetaan itu ngomong-ngomong saya, wah saya nggak tahu kalau ini adalah pengaman presiden gitu loh, dan ini ditugaskan langsung sama KSAD, dia bilang itu Kasat Jenderal Pramono Edi, menjaga keluarga presiden, pengamanan presiden, apalagi langsung di bawah Kasat Jenderal Pramono Edi, itu tidak sembarangan, pasti baik dari yang terbaik dan terbukti di lapangan. Langsung dia ngomong, kapan bisa khotbah di gereja saya? Bebas gitu. Jadi saya beritahu bahwa pembelaan Tuhan itu nyata. Jadi Amin. kita tidak usah bela diri kita. Penting kita tunjukkan apa yang terbaik dalam hidup kita untuk Amin. melayani Tuhan. Nah, jadi gini, dalam konsep kita pelayanan, jangan berpikir apa yang Tuhan berikan ke saya, tapi pikirkan satu hal, apa yang harus saya berikan untuk Tuhan gitu.